melaksanakan wawancara expert dengan mengaku Ibu Sylvia Larasapun MPD dengan mata kuliah pembelajaran IPA SD. Di sini kelompok kami beranggotakan saya Dunilawati dengan NIM 2023 143613. Saya Rahmawati NIM 2023 143689. Saya Benu Paulia dengan NIM 2023 143631. Saya Putri Eva Lestari dengan NIM 2014143609. Saya Debbie dengan NIM 2023 143622. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai narasumbernya Kak Yayu. Selamat siang Kak. Siang. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Di sini Kak, saya mau bertanya ya. Penerapan kurikulum K13 dan IPK itu bagaimana ya? Untuk di tingkat SD. Iya, di tingkat SD. Jadi menurut saya ya, kurikulum K13 itu kan tercipta setelah KTSP. Jadi menurut saya kurikulum K13 itu adalah penyempurna dari kurikulum KTSP tersebut. Jadi itu berfokus pada pengembangan diri siswa seperti sikapnya, pengetahuan, dan lain sebagainya. Kalau kurikulum Merdeka itu Kak? Kurikulum Merdeka itu yang saya tahu itu lebih penerapannya lebih fleksibel. Saya itu lebih siswa itu lebih bebas mengembangkan diri mereka sendiri. Seperti guru juga lebih bagaimana ya, lebih pengembangan mereka tuh lebih bebas ya itu nah. Terima kasih ya Kak. Bagaimana Kak rancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran IPA di kelas? Apakah pendekatan khusus yang Kakak catat? Menurut pengalaman saya pas PTL kemarin, dalam pembelajaran sehari-hari, khususnya pembelajaran IPA ya, kakak melakukan pembelajaran itu sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Kemudian selama pembelajaran berlangsung, saya memperhatikan nih karakter siswa, memperhatikan kemampuan siswa seperti apa. Misal menggunakan metode ceramah, apakah siswa ini fokus atau banyak yang bercerita sana sini, kemudian menggunakan media, apakah siswa itu lebih tertarik atau tidak gitu. Nah kemudian dalam penggunaan pendekatan itu, kakak menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual itu bisa dikatakan pendekatan yang berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman siswa dalam pembelajaran itu sendiri seperti apa? Seperti misal kita ajak terjun langsung nih siswa ke dalam lapangan, misalnya dalam pembelajaran mengenal tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan itu apakah kita ajak ke lapangan, kita suruh mereka mengamati di daerah itu apa tumbuhan itu tuh ada apa aja nih bagian-bagiannya, misal ada batangnya Bu, ada akarnya Bu, ada daun. Jadi siswa itu lebih ada pengalaman, lebih maksudnya tuh pembelajaran itu lebih masuk kayak itu nah. Oke Kak, nah jadi kan media pembelajaran itu sangat penting untuk dalam mengajar IPA. Jenis media apa sih yang pernah Kakak gunakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemahaman siswa? Baik, untuk jenis media ya, jenis media itu kan alat bantu nih, ya, alat bantu siswa untuk memahami materi. Jadi kakak itu pernah buat pop-up book untuk materi ini bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, pas itu kakak bandingin nih sama yang tidak pakai media untuk anak-anak ya, untuk pakai metode ceramah. Jadi cuman menjelaskan saja, tidak menggunakan media. Anak itu kurang paham, kurang mengerti, dan masih banyak anak-anak yang kurang fokus dalam pembelajaran tersebut. Kemudian kakak pada pertemuan selanjutnya kakak ngide nih buat media pop-up book itu agar siswa ini lebih tertarik dengan pembelajaran tersebut. Jadi siswa lebih fokus dan lebih tertarik saat pembelajaran tersebut berlangsung. Nah, ada juga kakak buat
media itu kan banyak, ada yang media PPT misalnya, sama saja berbeda hasilnya dengan pembelajaran yang tidak menggunakan media. Jadi seperti itu. Dalam mengajarkan IPA nih Kak, metode atau teknik apa sih yang Kakak gunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa? Jadi metode atau teknik itu kan banyak di dalam pembelajaran ya. Dalam khususnya melibatkan siswa secara langsung. Misal nih seperti tadi mengajak siswa ke terjun ke lapangan langsung, seperti melihat-lihat lingkungan sekitar, tentang tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin untuk misal kakak disuruh pembelajaran kedepannya gimana nih, kakak ingin sekali mengajak siswa itu terjun untuk eksperimen. Nah, misal dalam pendekatan berbasis proyek, kan berbasis proyek itu banyak ya. Mungkin kakak bisa mengajarkan siswa cara membuat tape, fermentasi itu kan, fermentasi itu bisa membuat tape atau membuat tempe. Jadi siswa itu tidak hanya monoton belajar di kelas, hal itu juga bisa meningkatkan keterlibatan siswa secara langsung kan. Kemudian tapi dalam pembelajaran ini memang tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, bisa sekali saja kayak gitu. Baik Kak, jadi setiap siswa itu memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Menurut Kakak bagaimana sih menyikapi perbedaan karakter siswa itu di kelas, khususnya pelajaran IPA di SD? Karakter siswa itu kan ada berbagai macam nih. Karakter siswa itu kan berbeda-beda. Jadi bisa dilihat dari aspek lingkungan, dari aspek agamanya, dari adat dan sukunya, bisa dilihat dari seperti itu. Mungkin sebagian siswa mengatakan, oh kamu ini beda nih agamanya sama aku, tidak seperti itu ya. Terus kita ini sebagai calon pendidik harus bisa menciptakan suasana ruang kelas itu menjadi kondusif ya, untuk menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, itu tergantung pada kita memberikan edukasi kepada setiap siswa ya, memberikan edukasi bahwa kita ini sama loh, kita ini walaupun beda agama, beda suku, beda budaya, tetap sama loh gitu. Kita harus bisa saling menghargai. Kemudian yaitu bisa menggunakan pendekatan pembelajaran yang diferensiasi, menggunakan berbagai metode pembelajaran yang berbeda-beda, itu bisa meningkatkan siswa itu bisa lebih aktif. Misal dalam metode yang tadi, berbasis proyek tadi, bisa melibatkan siswa secara langsung. Bisa kemudian metode secara berkelompok, itu kan bisa mempererat mereka nih, bisa langsung interaksi secara langsung, seperti itu. Kak, bisa berbagi sedikit mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang Kakak miliki dalam bidang pendidikan, khususnya IPA? Baik, terima kasih. Ini untuk pengalaman mungkin kakak masih banyak kurangnya ya. Jadi mungkin kita sharing sedikit saja tentang pengalaman kakak dalam bidang pendidikan, khususnya mengajar siswa SD terjun langsung. Untuk semester 3 kemarin kakak pada MK konsep dasar IPA, kakak disuruh untuk terjun langsung ke SD. Kakak mengambil SD 95 di Pajis ini. Kakak ini wawancarai gurunya tentang siswa itu, apa kekurangan, kesulitan siswa itu, tentang bagaimana, apa pendekatannya, menggunakan metode apa, dan bagaimana cara mengatasi siswa yang susah diatur, seperti itu. Kemudian di semester 5 kakak melakukan magang di BPOM. Jadi di BPOM itu kan banyak mengenai khususnya obat-obatan nih. Mungkin itu termasuk IPA ya. Termasuk IPA. Di situ kakak banyak nih belajar tentang bahan-bahan yang berbahaya
dalam kosmetik atau dalam makanan itu apa aja. Kemudian kakak juga belajar banyak tentang cara arsip di Bepom itu kayak gimana. Banyaklah pengalaman di situ. Kemudian yang terakhir ini pengalaman kakak PPL di SD 138 Palembang di semester 6. Kemarin kurang lebih 3 bulan kakak melakukan PPL. Kakak juga banyak nih pengalaman di situ. Kakak lebih banyak mengenal karakter siswa itu secara langsung, walaupun memang waktunya tidak banyak ya, cuma 3 bulan itu memang waktu yang menurut kakak cuma sebentar sih dibandingkan pengalaman guru-guru di luar sana yang sudah bertahun-tahun. Nah, kemudian jadi untuk menambah pengalaman kakak ini, kakak harus lebih harus lebih mengembangkan potensi kakak itu apa untuk kedepannya. Semoga kakak bisa lulus tepat waktu, bisa menambah pengalaman yang lebih dalam bidang pendidikan. Semoga bisa mengenal dan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih inspiratif. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, mungkin hanya itu wawancara yang kelompok 3 bisa lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi